Oke, sekarang kita belajar kuartil. Apa itu kuartil? Oke, dari asal katanya, quart itu artinya 4 gitu ya. Quartet itu berarti berempat gitu ya. Nah, jadi gini. Misalkan ada suatu data statistik yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kuartil itu sesuatu yang membagi data ini menjadi 4 bagian. Nah, oke, sekarang gue tanya, kalau lo mau motong kayu nih, menjadi 4 bagian, butuh berapa kali motong? Berapa kali coba? Gampang aja ya. Satu, dua, tiga, butuh 4 kali motong kan? Nah, makanya untuk membagi data statistik menjadi 4 bagian, lo cuma butuh 3 data. Q1, Q2, dan Q3 gitu ya. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Pertama, data yang kita punya ini, kita bagi menjadi dua dulu. Bagi menjadi dua, nah ini sebenarnya namanya median. Median. Jadi median itu sama dengan Q2. Median itu sama dengan Q2. Nah, kemudian untuk membagi data menjadi 4 bagian, yang bagian kiri kita bagi menjadi dua lagi menggunakan Q1, ini disebut juga kuartil bawah. Kemudian data yang di atas kita bagi lagi menjadi dua bagian. Ini adalah Q3. Dia disebut juga kuartil atas. Dan median ini disebut juga dengan kuartil tengah gitu kan. Oke, itu konsepnya. Sekarang kita praktek pada data. Datanya gini. Ini misalkan gue punya data 3, 4, berapa ya? 6, 7, berapa lagi? 9, 8. Nah, misalkan gue punya data kayak gini. Oke, apa yang harus gue lakukan untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3? Apakah data ini bisa langsung kita cari? Ini misalkan kuartil 2-nya berarti tengah-tengah sini, kuartil satunya di sini, kuartil 3-nya di sini. Enggak gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, lo urutin datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, jadi kalau datanya kayak gini, ya udah tinggal urutin aja. 3, 4, 6, berikutnya berapa? Wah, ini masih urutan. 7, nah ini nggak urutan. 8, 9, gitu ya. Berarti harus diginiin dulu, gitu kan? Oke, berikutnya baru kita cari. Pertama, yang harus kita cari adalah apa? Adalah Q2 dulu. Q2 yang membagi data menjadi dua bagian. Bagian kiri sama bagian bawah. Bagian kiri sama bagian kanan. Atau bagian bawah sama bagian atas. Bisa juga disebut kayak gitu ya. Nah, Q2-nya itu kan nggak jelas nih. Tengah-tengah antara 6 sama 7. Nah, gimana caranya? Ya udah, mirip dengan konsep median ya. Tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Cuman ini nggak usah dihitung, nggak usah ditambah dibagi dua. Lihat aja nilai tengahnya gitu kan. Tengah-tengah antara 6 dan 7 adalah berapa? Adalah 6,5 atau 6 setengah atau 6/1/2. Nah, kemudian dari data yang bawah ini kita bisa cari Q1-nya. Kan data yang bawah ini adalah 3, 4, 6. Q1 adalah nilai tengah-tengah dari ini, yaitu 4. Berarti Q1-nya sama dengan 4. Dan Q2-nya sama dengan tengah-tengah dari ini, 7, 8, 9. Tengah-tengahnya dari ini adalah Q3, yaitu 8. Gitu ya. Oke, biar lebih jelas kita ambil contoh lagi. Misalkan berapa? 7, 5, 3, 4, berapa lagi ya? 8 deh. Nah, gitu. Oke, sekali lagi kita apain? Kita urutkan dulu. 3, 4, 5, 7, 8 gitu kan. Nah, sekarang untuk membagi data menjadi dua bagian, kita pakai gimana? Set di sini kan? Berarti tepat di sini. Ini adalah mediannya, yaitu Q2. Nilainya sama dengan 5. Oke, berikutnya untuk mencari Q1 gimana? Q1 itu adalah tengah-tengah antara 3 dan 4. Ya udah, berarti 3 tambah 4 bagi 2, yaitu 3,5 gitu ya. Nggak usah dihitung ya. Nggak usah dijumlahin kemudian dibagi 2. Lihat aja, tengah-tengah antara 3 dan 4 itu adalah 3,5. 3,5 ini adalah Q1, kuartil bawah. Kuartil atasnya gimana? Kuartil atasnya itu adalah 7 tambah 8 bagi 2. Oke, sama dengan 7,5. Oke. Oke, satu lagi, contoh lagi. Nah, kalau kayak gini, nih jadi ada nilai 5 itu ada 9 orang, nilai 6 itu ada 11 orang misalkan kayak gitu ya.
Nah, kalau tabelnya kayak gini, gimana cara mencari Q1, Q2, dan Q3? Sama aja, nggak beda jauh. Nih, coba lo lihat. Jumlahin. 20, 20. Berarti ada berapa tuh? Totalnya ada 40. Nah, jadi jumlah datanya itu ada 40 kan? Nah, ada 40. Coba, kalau kita bagi dua bagian, di sebelah sini ada 20 data kan? Ada 20 data. Kemudian di sebelah sini juga ada 20 data, gitu kan? Nah, berarti mediannya itu ada di mana? Mediannya atau Q2-nya itu ada di datum ke berapa? Datum ke 20. Di sini kan datum ke 20 ya. Datum ke 20 ditambah datum ke di sini datum ke berapa? 21 dibagi dengan 2. Prinsipnya gitu aja. Nah, untuk mencari tahu datum ke 22 dan 21 itu di mana gimana? Gampang. Kita pakai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif artinya gini. Coba nih, gue jumlahin. Nih 9, 9 tambah 11 itu 20, 20 tambah 15 itu 35, 35 tambah 5 itu adalah 40. Ngapain gue pakai ini? Coba pikirin lagi. 9 ini artinya datum ke 1 sampai datum ke 9 itu nilainya berapa? 5. Kemudian datum ke setelah 9 berapa? 10 ya. Setelah 9 10. Sampai datum ke berapa? Sampai datum ke 20. Ya, ada 11 orang nih yang nilainya 6. Kemudian datum ke 21 sampai datum ke 35 gitu ya. Itu nilainya 7. Berikutnya datum ke 36 sampai datum ke 40 itu nilainya 8. Nah, berarti kalau gue mau nyari Q2, ya udah tinggal cari aja. Datum ke 20 sama datum ke 21 gitu kan. Ya udah tinggal dihitung aja. Oke, datum ke 20 itu adalah nilainya adalah 6 gitu ya. Di sini ya, datum ke 20 ya, 6. Datum ke 21 nilainya 7. Bagi 2 berarti sama dengan 6 setengah gitu ya. Oke, nah kalau datum ke berapa nih? Untuk mencari Q1 itu adalah datum ke berapa? Datum ke 10 dan 11 gitu ya. Datum ke 10 tambah datum ke 11 bagi 2. Yaitu berapa? Datum ke 10 sama datum 11 sama-sama 6 gitu kan. Berarti nilai Q1 itu adalah gimana? Q1 itu adalah 6 tambah 6 bagi 2. Ya udah, sama dengan berapa? Ya 6 gitu ya, nggak usah dihitung lagi. Nah, berikutnya Q3-nya itu sama dengan berapa? Q3-nya itu kira-kira ada di mana nih? Ada di datum, ini kan udah datum ke 21 ya. 21, berarti 10 lagi. Ini kan ada 20, 20 gitu ya. Berarti di sini adalah datum ke 30 sama datum ke 31 gitu ya. X 30 tambah X 31 bagi 2. 30 dan 31 itu ada di sini. Ya udah, 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 7. Oke. Ya udah, segitu dulu untuk konsep kuartil. Nah, sekarang konsep baru lagi nih. Pertama adalah apa? Rataan kuartil ya, rataan kuartil. Jadi ada suatu konsep yang namanya rataan kuartil. Jadi konsepnya kayak rata-rata. Nilainya setengah ditambah dengan Q1 ditambah Q2 gitu ya. Oke, kemudian ada lagi rataan 3. Rataan 3 itu nilainya adalah seperempat dari Q1 ditambah dengan 2 Q2 ditambah dengan Q3. Kayak gitu ya. Oke, berikutnya ada lagi konsep apa? Jangkauan. Jangkauan atau J itu adalah apa? Datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Jadi ini adalah ukuran penyebaran data sebenarnya. Seberapa besar data menyebar. Jadi kalau misalkan jangkauannya 0, ya udah berarti karena datum terbesar sama datum terkecilnya sama, ya udah berarti nilainya rata semua angkanya gitu ya. Kalau jangkauannya gede, ya berarti sebaran datanya lumayan gede juga gitu. Oke, konsep berikutnya itu adalah hamparan. Hamparan atau jangkauan antar kuartil. Jadi nilainya adalah Q3 dikurangi dengan Q1 gitu ya. Oke. Oke, kemudian ada lagi jangkauan semi antar kuartil. Oke, jangkauan semi antar kuartil. Jadi QD. Simbolnya QD. Itu bisa aja disebut simpangan kuartil gitu ya. Nilainya adalah setengah dari hamparan. Berarti sama dengan setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Oke, kemudian ada lagi langkah. Nah, langkah itu adalah 3/2 dari H.
3/2 dari ini. 3/2 dari, berarti 3 kali Q D ya. Berarti sama dengan 3 kali Q D. 3 kali simpangan. Atau besarnya sama dengan 3/2 dikali Q3 dikurangi dengan Q1. Oke, terus berikutnya ada lagi pagar dalam. Pagar dalam, jadi pagar tuh ada pagar dalam sama pagar luar. Pagar luar. Pagar dalam itu nilainya adalah Q1 dikurangi dengan langkah. Sementara pagar luar itu adalah Q3 ditambah dengan langkah. Nah, oke. Ini kan kesannya banyak banget nih. Kesannya banyak banget ya rumusnya. Tapi sebenarnya ini didasari oleh suatu konsep. Jadi gini. Suatu data itu tentunya ada sesuatu yang namanya minimum. Kemudian ada lagi sesuatu yang namanya maksimum. Dari sini sampai sini gitu kan. Oke. Nah, jangkauan itu pokoknya mencari data minimum sampai maksimum gitu kan. Kemudian di sini ada lagi Q1 sama Q2 yang membagi data menjadi kalau ada Q2-nya, Q1 dan Q3. Kalau ada Q2-nya, dia membagi data menjadi 4 bagian gitu ya. Nah, ini adalah jangkauan, dan ini adalah jangkauan antar kuartil gitu ya. Jangkauan antar kuartil. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan simpangan kuartil atau QD? Nah, QD itu konsepnya gini. Jadi, kan di sini ada Q2 ya, Q2. Nah, rata-rata jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini itulah yang namanya QD, simpangan antar kuartil. Jadi kalau jangkauan antar kuartil itu dari sini ke sini, simpangan kuartil itu cuman dari Q2 ke sebelahnya aja atau Q2 ke sini aja. Jadi setengahnya, makanya nilainya setengahnya gitu kan. Oke, berikutnya apalagi tadi? Oh ya, langkah. Jadi langkah. Nah, ini adalah Q1 dan ini adalah Q3. Nah, langkah itu sebenarnya gimana? Pokoknya gini. Ini adalah Q1, langkah itu jadi langkah set melompat ke sini, ini berarti dikurangi dengan L gitu kan. Jadinya apa? Jadinya adalah pagar dalam. Pagar dalam. Nah, kalau ini ditambah dengan L, jadinya apa? Jadinya pagar luar. Nah, gunanya apa pagar dalam dan pagar luar? Gunanya adalah sesuatu yang membatasi data ini. Gitu. Jadi gini, kalau suatu data itu berada di luar pagar dalam atau berada di luar pagar luar gitu ya. Pokoknya kurang dari segini atau lebih dari segini, itu berarti datanya dianggap tidak normal. Nah, itu namanya pencilan. Pencilan. Contoh pencilan nih, misalkan gue punya data berapa ya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, terus 1000. Nah, lo. Ini udah jelas-jelas pencilan gitu kan. Coba aja lo hitung, mana Q1, Q2, Q3. Tambahin dengan langkahnya. Nih, udah gue hitungin kayak gini. Jadi, langkahnya itu adalah 6. Berarti pagar luarnya adalah Q3 tambah 6. Ini tambah 6 hasilnya berapa? 21. Wow. Jadi pagar luarnya aja 21. Sementara ini 1000. Ya udah jelas pencilan. Nah, kadang-kadang pencilan ini nggak dianggap. Ya udah nggak usah dihitung aja. Oke, jadi kalau ada pencilan kayak gini, ya udah tinggal dihilangin aja. Artinya data yang dianggap itu cuma yang ini aja. Kayak gitu, oke? Oke, jadi sekali lagi rumus-rumus ini nggak usah dilihat sebagai apa ya, nggak usah lo hafalin gitu. Lo lihat konsepnya aja, lo lihat konsepnya bahwa pagar dalam sama pagar luar tuh konsepnya membatasi data di bawah sama membatasi data di atas kayak gitu. Terus ada jangkauan, simpangan antar kuartil yang tadi udah gue sebutin. Ya udah gitu aja dulu. Oke.